menunggu peserta yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para anggota, pembina, pengawas, dan calon ya atau kandidat yang akan kita tetapkan di sore hari yang berbahagia ini, para anggota dan lain sebagainya, seluruh peserta sidang pemilihan dan penetapan ketua umum serta Dewan Formatur API yang berbahagia. Sebelum kita mulai sidang sore ini, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Kota Blitar, mohon direspon. Jangan lupa membeli kopi. Mari bersidang dengan tertib dan pintar demi API yang maju dan berintegritas tinggi. Nah, Ibu Bapak, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam sidang pemilihan dan penetapan ketua umum serta dewan formatur ya, baik untuk dewan pengurus, pembina dan pengawas Asosiasi Pelaku Pembangunan Indonesia pada hari ini Selasa 26 Mei 2026. Sidang ini merupakan bagian penting dari perjalanan organisasi untuk memperkuat tata kelola, kepemimpinan serta arah strategis dari API, juga ke depan sebagai wadah profesional yang inklusif, kolaboratif, dan berkontribusi tinggi bagi upaya pengembangan arah dari pembangunan di Indonesia yang lebih baik. Nah, mohon share slide ke berikutnya. Ibu Bapak mohon rename nama ya dan mungkin asal provinsi ya. Nah, nanti jika ada komentar atau tanggapan silakan langsung raise hand dan open mic setelah ditunjuk. Slide berikutnya. Ya. Nah, Ibu Bapak dapat kami sampaikan bahwa acara pada sore hari ini merupakan kelanjutan dari progres yang telah kita lakukan ya, penetapan AD ART yang sudah kita lakukan pada bulan 10 tanggal 10 sampai 12 Maret 2026. Jadi AD/ART ini telah bisa diakses oleh anggota dan sudah disahkan pada tanggal tersebut. Nah, kemudian amanah dari rapat anggota tahunan, kita juga sudah melakukan konsultasi terhadap beberapa tokoh pembangunan nasional, juga penjajakan dukungan mulai dari proses pendirian dan rekrutmen kandidat ketua umum dan formatur baik dewan pengurus dan dewan pembina serta dewan pengawas. Ini mohon dibagi peran ya antara sekretaris 1 dan 2. Jadi mungkin yang fokus slide share tidak approve peserta. Nah, kemudian penyampaian visi dan misi dari dewan pengurus, pembina dan juga pengawas. Ini juga sudah kita sosialisasikan dari ketiga tokoh tersebut juga sudah menyampaikan beberapa aspirasi penting terkait bagaimana kiprah API ke depan ini bisa memberikan kontribusi baik ya dari sisi reaktivasi asosiasi yang berkaitan dengan keprofesian di bidang pembangunan. Nah, Ibu Bapak, untuk sidang pemilihan dan penetapan Ketua Umum Dewan Pengurus, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, sekaligus formatur untuk melengkapi struktur kepengurusan, ini puji syukur, ini member memilih hari ini untuk bisa kita lanjutkan mulai dari finalisasi dan pengesahan tatip pemilihan dan juga pengesahan Ketua Dewan Pengurus, Pembina, dan juga Pengawas. Slide berikutnya. Nah, Ibu Bapak, alhamdulillah kita juga telah menjaring tokoh nasional yang punya kepemimpinan kuat dan juga kepedulian terhadap pembangunan di Indonesia dengan pengalaman yang cukup panjang dan kredensial akademik maupun
dari sisi kontribusi dalam pembangunan Indonesia juga cukup luas. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Taufik, Bapak Dr. Tri Nugroho, dan Bapak Dr. Elan Satriawan. Nah, kami juga mengapresiasi seluruh anggota yang telah mempelajari draft kepemiluan AP ya. Ini nanti tatib dari kepemiluan akan kami bacakan lagi. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih untuk Ibu Bapak yang telah sabar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembentukan API mulai dari pembahasan ADART hingga pembahasan hari ini. Juga kami berterima kasih atas partisipasi aktif dalam proses konsolidasi awal pembentukan organisasi ini. Nah, Ibu Bapak, sebelum lebih jauh ya, sebelum kita melakukan penetapan dari sisi tatib kepemiluan maupun penetapan ketua Dewan Pengurus, Dewan Pembina, dan Pengawas, ini kami mohon izin untuk share video, visi, misi dari para tokoh tersebut yang sudah kami siapkan. Nah, kebetulan Pak Tri ada di sini nanti bisa menyampaikan beberapa hal. Nah, ini kita mulai dulu dari Bapak Dr. Muhammad Taufik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Saya meyakini bahwa Indonesia membutuhkan pelaku pembangunan yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tapi juga adaptif terhadap dinamika global dan nasional, serta mampu mengelola kompleksitas kebijakan dan memastikan keberlanjutan serta dampak pembangunan secara nyata. Selama lebih dari 2 dekade, saya terlibat dalam berbagai proses reformasi birokrasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur, penyusunan kebijakan terkait dengan administrasi negara, serta kolaborasi pembangunan di tingkat nasional maupun internasional. Pengalaman tersebut membentuk keyakinan bahwa pembangunan memerlukan pendekatan yang seharusnya lebih sistemik, kolaboratif, berbasis bukti, dan berorientasi pada hasil. Karena itu saya memandang Asosiasi Pelaku Pembangunan Indonesia atau API perlu dikembangkan bukannya sebagai wadah jejaring, tapi sebagai ruang strategis untuk memperkuat ekosistem pembangunan Indonesia. API diharapkan dapat menjadi organisasi yang profesional, adaptif, kolaboratif, dan memiliki daya saing global. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa agenda utama yang perlu kita dorong bersama. Yang pertama, kita perlu memperkuat profesionalisme dan kapasitas pelaku pembangunan Indonesia agar semakin siap menghadapi tantangan dan perubahan masa depan. Yang kedua, membangun ekosistem kolaborasi multi pihak yang menghubungkan pemerintah, akademisi, praktisi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai mitra pembangunan yang lain. Yang ketiga, mendorong tata kelola dan proses pengambilan kebijakan yang lebih berbasis pada data, riset, monitoring, dan hasil evaluasi. Dan yang keempat adalah mempercepat transformasi dan inovasi pembangunan melalui digitalisasi, pemanfaatan AI, serta pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan global saat ini. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah menjadikan API sebagai pusat orkestrasi ide, kolaborasi, dan solusi untuk menghasilkan pembangunan Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak. Saya percaya bahwa melalui kolaborasi dan semangat bersama, API dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kapasitas dan transformasi pembangunan Indonesia ke depan. Mari kita bergerak bersama dari jejaring menuju transformasi untuk Indonesia yang lebih profesional, adaptif, dan berdaya saing global. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau adalah Dr. Muhammad Taufik. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala LAN. Nah, beliau juga sudah bersedia dan berkomitmen untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus API.
Nah, berikutnya yang kedua adalah profil visi dan misi dari Bapak Dr. Tri Nugroho. Mari kita simak. Terima kasih atas kesempatan ini. Nama saya Tri Nugroho. Saya berlatar belakang kehutanan, konservasi hutan dari IPB dan juga mengambil studi pembangunan di Sussex University UK dan mengambil bidang antropologi doktoral di FISIP UI. Saya memiliki minat di bidang itu dan karenanya saya ingin mengusung pendekatan pembangunan yang menempatkan forest people planet nexus berbasis hak right base sebagai kerangka utama di dalam asosiasi pelaku pembangunan Indonesia. Dan kita bisa membayangkan bagaimana kita akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alam lingkungannya pada tahun 2045 ketika Indonesia merayakan 1 abad kemerdekaannya. Saya banyak terlibat di komunitas dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan juga banyak terlibat dari kerjasama bilateral Indonesia dengan UK, Indonesia dengan US, di antaranya program kehutanan multi pihak, Multi-Stakeholder Forestry Program, dengan Kementerian Kehutanan, juga Minimum Pencapaian Sekawan Indonesia dengan Bappenas, Low Carbon Development Initiative Bappenas, dan juga beberapa inisiatif lain yang diantaranya dan utamanya adalah mendukung hak IDLC, Indigenous People and Local Communities, serta background yang terkait dengan wacana terkait kebebasan berekspresi di Indonesia yang meyakini bahwa solusi pembangunan haruslah berbasis pada hak, keseimbangan ekologis, berakar pada pengetahuan, dan karenanya saya sangat tertarik pada manajemen pengetahuan, knowledge management, dan sejarah Nusantara, basis kita, akar kita, yang terhubung dengan agenda-agenda global, baik itu perubahan iklim, keberlanjutan, maupun perdamaian dunia. Jadi dalam hal ini, saya siap mendukung ketua yang terpilih nanti, karena saya ingin tidak menjadi ketua umum, sebagai bagian dari Asosiasi Pelaku Pembangunan Indonesia yang dapat menjadi ruang strategis bagi profesional pembangunan Indonesia untuk mengkonsolidasikan pendekatan ini dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia yang berakar pada harmoni alam, manusia, planet, karena berkaitan dengan global, untuk transformasi berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan menuju pada pencapaian cita-cita kolektif bersama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah dari founding parent kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Tri. Nah, ini kebetulan Pak Tri ada di sini. Kami undang mungkin open mic sebentar, jika berkenan. Ya, silakan Terima kasih, Pak. Mbak Umi. Ya, saya hanya menyampaikan ulang bahwa ikut mendukung lahir dan berkembangnya asosiasi ini dalam rangka mewujudkan pembangunan yang tidak hanya teknokratik, tapi juga berbasis pada budaya. Itu kira-kira. Semangat, API. Terima kasih Pak, semangat. Baik, nah terima kasih Pak Tri. Jadi beliau juga siap aktif dan berkontribusi juga untuk menguatkan dari sisi strategi pengawasan. Nah, oleh karenanya Pak Tri ini kita daulat ya untuk menjadi Ketua Dewan Pengawas API seperti itu. Nah, selanjutnya adalah profil ketiga Dr. Elan Satriawan. Beliau adalah
Akademia kasih. dari Universitas Gajah Mada. Nah, beliau ini ya akan kami bacakan profil serta visi dan misinya. Next slide. Nah, Pak Elan Satriawan ini berpendapat bahwa pembangunan Indonesia hari ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, juga isu kemiskinan yang persisten, stunting dan malnutrisi, ketimpangan akses pendidikan, serta efektivitas program perlindungan sosial yang belum optimal. Dalam konteks ini kita tidak hanya membutuhkan lebih banyak program, namun kita membutuhkan program yang terbukti bekerja. Nah, sebagai Associate Professor di Universitas Gajah Mada dan mantan Ketua Kelompok Kerja Kebijakan di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K, saya berada di persimpangan antara riset akademik, kebijakan publik, dan implementasi program nasional. Pengalaman sebagai evaluator, peneliti, sekaligus sebagai konsultan untuk lembaga multilateral memperkuat pendekatan saya dalam mendorong pembangunan yang berbasis bukti ilmiah yang kuat, terukur melalui berbagai metodologi evaluasi yang ketat, serta orientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Fokus penelitian saya mulai dari evaluasi program anti kemiskinan, kebijakan kesehatan dan pendidikan hingga studi longitudinal berbasis data rumah tangga, menunjukkan bahwa intervensi yang tepat dapat mengubah trajektori hidup individu, terutama ketika menyasar isu krusial seperti malnutrisi, perkembangan kognitif, dan outcome pasar kerja jangka panjang. API harus menjadi penggerak utama dalam memastikan bahwa pembangunan Indonesia bergerak menuju arah tersebut, lebih presisi, lebih efektif, dan lebih berdampak untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini adalah visi dan pernyataan terkait apa yang perlu dilakukan oleh API selama periode program kerjanya nanti. Nah, Pak Elan berkomitmen menjadi Dewan Pembina untuk API ke depan. Itu kurang lebih Ibu Bapak 3 tokoh pembangunan nasional yang berhasil dan menyatakan minatnya untuk dapat berkiprah dalam pengembangan API ke depan. Mungkin kita boleh berikan aplaus, tepuk tangan ya untuk Bapak Dr. Muhammad Taufik, Bapak Tri Nugroho, dan Bapak Elan Satriawan yang telah berkenan ya untuk menjadi penggebrak ya di periode pertama kepengurusan API melalui perannya nanti sebagai Ketua Dewan Pengurus, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Dewan Pengawas. Nah, Ibu Bapak, sore ini kita juga akan membahas tatib kepemiluan dan juga penetapan dari tokoh pembangunan nasional tadi yang telah berkomitmen untuk menjadi bagian dari pilar kepengurusan, kepengawasan, dan pembinaan dari API ke depan. Untuk itu, mari kita mengikuti seluruh rangkaian sidang dengan menjaga etika, menghormati pendapat satu sama lain, serta mengedepankan musyawarah dan profesionalisasi organisasi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pemilihan dan penetapan Ketua Umum serta formatur Dewan Pengurus Pembina dan Pengawas API secara resmi saya nyatakan dibuka dengan ketok palu. Ya, Ibu Bapak, berikutnya kami izin untuk memimpin sidang pembahasan tatib pemilihan dan penetapan. Di sini saya sendiri Umi Hani selaku ketua sidang, terus kemudian ada sekretaris 1 Saudara Arya, kemudian sekretaris 2 ada Saudara Natasha, yang ketiganya nanti membagi peran ya. Kami akan membacakan satu persatu materi tatib pemilihan yang sudah kami sebarkan sejak minggu lalu. Kemudian yang kedua, kita juga akan mengesahkan tatib tersebut dan kemudian agenda kedua kita akan membahas atau menetapkan ya dan sekaligus mengesahkan 3 tokoh sebagai Ketua Umum, Dewan Pengurus, Pembina, dan Pengawas. Ya, kita mungkin ke draft tatib kepemiluannya. Saya mohon izin share screen.
Ibu Bapak, mungkin apakah ada pertanyaan, konfirmasi, klarifikasi? Soft kopinya Mbak Nani, kalau bisa dikirim ke chat room, Mbak. Oh ya, di-share lagi ya. Baik, saya minta tolong Mbak Natasha untuk link draft tatip kepemiluannya di-share lagi ke chat room. Nah, kemudian untuk Ibu Bapak yang belum mengisi formulir keanggotaan, ini mohon bisa mengisi sekarang. Jadi Mbak Natasha minta tolong di-share link akses untuk formulir pendaftaran anggota, juga formulir bukan formulir ya, tapi file untuk penetapan tatip kepemiluan. Apakah sudah muncul di layar? Belum? Sekarang apakah sudah muncul di layar? Nah, Ibu Bapak, saya bacakan lagi. Jadi peraturan kepemiluan API ini draftnya merupakan lampiran kedua dari draft ADART yang telah kita sahkan pada 10 sampai 12 Maret lalu. Nah, ini kami bacakan lagi, Peraturan Kepemiluan API atau Asosiasi Pelaku Pembangunan Indonesia. Peraturan ini merupakan pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan pembina, pengurus, dan pengawas secara demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai ADART. Prinsip umum pemilihan organ dilaksanakan berdasarkan prinsip demokratis, satu anggota, satu suara bagi yang memiliki hak suara, transparansi, seluruh tahapan dan hasil terdokumentasi. Jadi Ibu Bapak, perlu kami informasikan bahwa pertemuan sore ini itu selain direkam, ini juga live stream di YouTube. Jadi semua anggota masyarakat luas juga bisa mengakses secara langsung melalui YouTube. Nah, kemudian akuntabilitas dapat diaudit oleh pengawas. Kemudian keempat, kesetaraan kesempatan, semua kandidat memiliki akses yang sama. Nah, perlu kami jelaskan juga bahwa pada saat proses penjaringan anggota maupun kandidat ini kami buka seluas-luasnya. Kami juga sebarkan melalui sosial media dan WhatsApp group, juga aplikasi Mone 4.0. Namun memang mungkin dari sisi kapasitas ya, motivasi dan lain sebagainya ada keterbatasan. Nah, tapi pada akhirnya kita alhamdulillah berhasil menjaring 3 tokoh ya, Bapak Taufik, Bapak Tri, dan juga Bapak Elan Satriawan. Nah, kemudian yang terakhir, integritas, bebas dari praktik kampanye tidak etis. Nah, kemudian poin kedua, hak memilih dan dipilih. Poin A, hak memilih. Memiliki hak memilih adalah anggota individu dan tercatat dalam formulir anggota, telah memenuhi kewajiban iuran. Nah, nanti ini akan kita bahas setelah format kepengurusan penuh telah terbentuk gitu ya. Dan juga dari sisi kelembagaan ini sudah terbentuk. Jadi nanti akan ada rekening khusus dengan nama API. Nah, untuk poin B, hak dipilih, ini memiliki hak dipilih adalah anggota yang memenuhi kualitas kandidat. Ini kita bisa cek pasal 2.3, kemudian tidak sedang terkena sanksi etik, kemudian menyerahkan dokumen pencalonan lengkap. Jadi Ibu Bapak, aturan tentang hak dipilih dan memilih ini juga kita terjemahkan dari ADART yang telah kita sepakati di bulan Maret lalu. Nah, kemudian poin 2.3, panitia pemilihan organ atau PPO. A, pembentukan ini diusulkan oleh Monef Studio selaku fasilitator dan disahkan dalam rapat anggota. Ini bersifat independen dan ad hoc. Komposisinya minimal 3 orang, terdiri dari ketua sidang, sekretaris 1, dan sekretaris 2. Tidak boleh berasal dari kandidat. Nah, ini sudah sesuai ya Ibu Bapak ya. Kami 3 sifatnya netral dan memfasilitasi. Nah, kemudian tugas PPO menyusun jadwal dan tahapan pemilihan, membuka pendaftaran kandidat, melakukan verifikasi administrasi dan kelayakan,
menyelenggarakan pemungutan suara, menghitung suara dan menetapkan hasil sementara, menyusun berita acara hasil pemilihan. Kemudian 2.4 kualifikasi kandidat. Yang pertama A, ketentuan umum, berlaku untuk semua kandidat. Setiap kandidat pembina, pengurus, dan pengawas wajib merupakan anggota aktif API kecuali organ pendiri pada periode pertama. Tidak sedang dikenal sanksi etik atau hukum, menandatangani pernyataan integritas dan konflik kepentingan, memiliki rekam jejak kontribusi di sektor pembangunan, evaluasi kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, penelitian, atau bidang terkait. Bersedia meluangkan waktu untuk menjalankan tugas organisasi secara kolektif dan akuntabel. Nah, kemudian poin B, kualifikasi pembina, pendidikan minimum, magister atau S2 di bidang yang relevan, pembangunan, kebijakan publik, ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat, pendidikan, lingkungan, tata kelola, evaluasi, atau bidang terkait. Pengalaman kerja minimal 15 tahun pengalaman profesional di sektor pembangunan, pernah memegang posisi kepemimpinan strategis, misalnya direktur, kepala pusat, principal investigator, advisor senior, evaluator senior, atau posisi setara. Memiliki kontribusi pada tingkat nasional, regional, atau internasional, baik dari sisi publikasi, kebijakan, program, atau pengembangan standar. Kompetensi tambahan, ini pemahaman tata kelola organisasi nirlaba, kapasitas memberikan arahan strategis jangka panjang, reputasi profesional yang diakui. Nah, ini saya akan break dulu karena sejak kita edarkan ini belum ada masukan dari para anggota. Ini kami tawarkan apakah bisa kita lanjutkan ke poin C, kualifikasi pengurus, atau ada komentar lain. Silakan anggota untuk menyampaikan aspirasi atau masukannya. Belum ada? Baik, kami lanjut dulu. Oh ya, silakan. Ya, Bu Nani, tambahan sedikit Bu Nani. Iya, silakan Pak. Saya Isnadi dari Aceh, Mbak Kan, karena mengingat juga waktu, apalagi teman-teman juga sudah membaca tertibnya, saya pikir untuk mengefisiensi kita lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Isnadi. Kami mohon izin melanjutkan. Poin C, kualifikasi pengurus, pendidikan minimum, sarjana S1 di bidang yang relevan dengan sektor pembangunan. Untuk posisi ketua umum disarankan minimal magister atau S2. Pengalaman kerja minimal 5 tahun pengalaman di sektor pembangunan untuk anggota pengurus, minimal 8 tahun pengalaman untuk ketua umum, memiliki pengalaman dalam manajemen program, proyek pembangunan atau penelitian atau evaluasi atau perencanaan dan penganggaran publik atau pemberdayaan masyarakat atau advokasi kebijakan berbasis bukti. Kompetensi manajerial, kandidat pengurus harus memiliki kemampuan perencanaan program, pengelolaan tim dan kolaborasi multi pihak, komunikasi organisasi, pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas, Apakah ada komentar atau tanggapan? Cukup. Kita lanjut ke poin D. Kualifikasi pengawas, pendidikan minimum, sarjana atau S1 di bidang akuntansi, hukum, manajemen, kebijakan publik, ekonomi, atau bidang yang relevan. Diutamakan memiliki sertifikasi profesional, akuntan, auditor, compliance, atau tata kelola. Pengalaman kerja minimal 7 tahun pengalaman profesional, memiliki pengalaman dalam audit keuangan atau audit kerja, atau pengawasan program, atau tata kelola organisasi, atau manajemen resiko dan kepatuhan. Kompetensi khusus, independen dan bebas konflik kepentingan, mampu melakukan review laporan keuangan dan kinerja, memahami prinsip transparansi dan akuntabilitas organisasi nirlaba. Apakah ada tanggapan atau komentar? Belum ada? Baik, kami lanjut ke poin E. Kualifikasi khusus berdasarkan jabatan inti pengurus, ketua umum, pendidikan minimal S2, pengalaman kepemimpinan minimal 5 tahun dalam organisasi atau proyek pembangunan, memiliki jejaring nasional atau internasional. Untuk posisi sekretaris, pendidikan minimal S1, pengalaman dalam administrasi organisasi, manajemen pengetahuan atau koordinasi program, minimal 3 tahun. Bendahara, pendidikan minimal S1 di bidang akuntansi, keuangan, atau manajemen,
Pengalaman pengelolaan keuangan organisasi minimal 3 tahun, memahami pelaporan keuangan dan prinsip audit. Apakah ada komentar atau tanggapan? Sementara belum. Poin F, ketentuan afirmasi dan inklusi. API mendorong keterwakilan gender yang seimbang, partisipasi generasi muda profesional, representasi sektor dan wilayah yang beragam, tanpa menurunkan standar kompetensi. Apakah ada tanggapan? Belum, kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu ke poin 2.5 tahapan pemilihan. Tahap 1, Ibu Bapak, pengumuman pemilihan dilakukan minimal 3 hari kerja sebelum RAT. Ini kami sudah ikuti protokolnya. Memuat jadwal, syarat kandidat, dan mekanisme pemilihan. Ini juga sudah kami ikuti prosedurnya. Tahap 2, pendaftaran kandidat. Periode minimal 3 hari kerja sebelum RAT, dokumen form pencalonan, CV, visi, dan program kerja. Form konflik kepentingan ini juga sudah terisi. Tahap 3, verifikasi dilakukan oleh PPO bersama sekretariat. Ini mulai dari verifikasi administrasi, kualifikasi, klarifikasi jika diperlukan. Nah, ini hasilnya yang kami tampilkan itu lolos ya. Nah, kemudian tahap 4, penyampaian visi dan program dilaksanakan melalui forum anggota, luring atau daring, publikasi profil kandidat, video rekaman. Nah, ketiganya telah kami lakukan. Kemudian tahap 5, masa kampanye, ketentuan, kampanye berbasis program, dilarang menggunakan politik uang, dilarang menggunakan sumber daya organisasi. Nah, ini ketiganya sudah dipenuhi juga. Nah, kemudian tahap 6, masa tenang, minimal 1 hari sebelum pemungutan suara. Jadi kemarin juga tidak ada upaya untuk kampanye ya dari ketiga kandidat. Jadi visi, misi, program, profil, background, para tokoh ini juga kami tayangkan, sosialisasikan jauh-jauh hari. Nah, kemudian tahap 7, pemungutan suara, metode daring, pemilih hanya dapat memilih 1 kali. Tahap 8, perhitungan suara dilakukan terbuka, disaksikan pengawas, didokumentasikan. Nah, tapi karena ini periode pertama, pengawasnya adalah kita ya dari oleh untuk anggota. Kemudian tahap 9, oh ya, untuk proses pendokumentasian ini semuanya kita live stream ke YouTube. Nah, nanti di akhir acara kita juga siapkan risalah ya, notulensi yang akan disiapkan oleh Mbak Natasha ya sebagai pencatat. Nah, nanti tanggapan dari Ibu Bapak semuanya juga akan didokumentasikan seperti pada saat kita menetapkan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian tahap 9, penetapan hasil Ibu Bapak berdasarkan suara terbanyak disahkan dalam rapat anggota, dituangkan dalam berita acara. Kemudian poin 26, sistem pemilihan A, anggota pemilihan dan sistem mayoritas sederhana. Rapat anggota memilih kandidat ketua umum, baik dari sisi Dewan Pengurus, Dewan Pembina, dan Dewan Pengawas dengan suara terbanyak dinyatakan terpilih. Kandidat dengan suara lebih rendah mendukung ketua umum terpilih dengan menentukan kepengurusan penuh sebagai formatur. Jika suara sama, dilakukan pemungutan suara ulang untuk kandidat yang sama atau musyawarah mufakat dalam forum rapat anggota. Mekanisme keberatan dan sengketa, keberatan diajukan maksimal 1 kali 24 jam setelah hasil diumumkan. PPO melakukan verifikasi awal, pengawas melakukan adjudikasi. Poin keempat, keputusan bersifat final dan mengikat. Poin 2.8, dokumentasi dan arsip, PPO wajib menyimpan daftar pemilih tetap, yakni anggota ya saat ini karena ini periode pertama. Nah, oleh karenanya mereka yang mengisi formulir pendaftaran anggota ini merupakan juga sebagai daftar pemilih tetap. Nah, Mbak Natasha atau Mas Arya minta tolong share lagi link atau tautan ke formulir pendaftaran anggota di chatroom. Nah, kemudian Ibu Bapak, berita acara pemungutan dan penghitungan suara ini nanti juga akan kami tuangkan dalam risalah yang bisa diakses sewaktu-waktu. Kemudian hasil pemilihan sebagai arsip organisasi. Nah, Ibu Bapak, poin 2.9, ketentuan khusus pemilihan organ perdana untuk pemilihan pertama setelah pengesahan ADART, anggota pendiri memiliki hak memilih, masa verifikasi keanggotaan dapat disederhanakan.
Proses dapat dilakukan dalam satu forum rapat anggota pendirian. 2.10 Ketentuan penutup. Peraturan ini berlaku sejak disahkan oleh rapat anggota dan menjadi pedoman resmi dalam seluruh proses pemilihan organ API. Nah, ini seluruh pasal sudah kami bacakan dan ayat-ayatnya. Apakah ada tanggapan, klarifikasi, atau poin keberatan dari anggota? Kami persilakan. Silakan Ibu Bapak sebelum kita masuk ke agenda 2 untuk pemilihan dan penetapan Dewan Pengurus, Dewan Pembina, dan juga Dewan Pengawas. Kami hitung ya. 3, 2, 1. Baik, Ibu Bapak, terima kasih. Ini karena tidak ada tanggapan, maka draft kepemiluan API ini bisa kami tetapkan. Saya ketuk palu 1 kali. Syah ya, Ibu Bapak. Nah, berikutnya kita masuk ke agenda kedua. Ini mohon share screen lagi, Mas Arya. Tepuk tangan ya, Ibu Bapak. Ini proses panjang. Nah, Ibu Bapak, kita kembali ke 3 tokoh nasional yang bersedia untuk mendukung formasi kepengurusan API, mulai dari Dewan Pengurus, Dewan Pembina, dan Dewan Pengawas, yakni ada Dr. Muhammad Taufik, ada Dr. Tri Nugroho, dan ada Dr. Elan Satriawan. Nah, untuk Pak Taufik sendiri, beliau bersedia untuk menjadi ketua umum. Nah, untuk Pak Tri Nugroho ini bersedia menjadi Dewan Pengawas, dan Pak Elan ini bersedia menjadi Dewan Pembina. Nah, ini kami tawarkan untuk kita pilih secara aklamasi. Ya. Apakah Ibu Bapak ada yang berkeberatan? Jika ada yang keberatan, maka kita akan melakukan voting, yakni 1 anggota 1 suara. Pak Rohmat setuju? Yang lain silakan bisa chat atau bisa open mic. Pak Isnadi setuju atau Ya, Mbak gimana? Nani, kami setuju dengan masukan dari Mbak Nani, karena kan di sana lebih paham kebutuhan organisasi. Maka kami sepakat seperti desakan Mbak Nani untuk aklamasi seperti yang sudah direncanakan. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Isnadi setuju untuk aklamasi. Ibu Bapak yang lain coba saya panggil satu-satu ya. Atau perwakilan. Mungkin ya, Ibu Bapak silakan. Open mic. Setuju untuk aklamasi ataukah ada yang berharap ini tetap kita voting one man one vote? Apakah ada yang berkeberatan untuk kita pilih secara aklamasi? Oke, mungkin saya panggil ya, Bapak Dani Sailendra. Setuju aklamasi? Oke. Kemudian Bapak Mufid Mahfudin, apakah setuju aklamasi? Oke, Pak Trimo setuju. Setuju, Pak. Oke, nah ini kebetulan ada Pak Iing, apakah setuju aklamasi? Pak ini setuju itu ditulis. Setuju, Mbak Be. Oh, baik, terima kasih. Kemudian Mbak Khairunisa, apakah setuju aklamasi? Mas Rifai, Pak Khairul, Ibu Khairul? Setuju, Bu. Baik, Ibu Khairul? Setuju ya? Baik, terima kasih Ibu Bapak. Ini karena tidak ada yang keberatan, maka dengan demikian kita bisa tetapkan Bapak Dr. Muhammad Taufik sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus API, ya kita ketok palu. Nah, kemudian Dr. Tri Nugroho sebagai Ketua Dewan Pengawas. Kemudian Dr. Elan Satriawan sebagai Ketua Dewan Pembina. Ketiganya sekaligus akan menjadi formatur pembentukan kepengurusan lengkap API 3
3 tahun ke depan ya. Ini untuk periode pertama. Terima kasih Ibu Bapak. Mari kita kasih tepuk tangan ya yang meriah. Mudah-mudahan Bapak Taufik, Pak Trinugraha, dan Pak Elan Satriawan ini nanti bisa menjalankan visi misinya sebagai satu tim yang solid ya dan saling mendukung satu sama lainnya. Nah, Ibu Bapak yang hadir hari ini mohon nanti berkenan jika misalnya tim formatur berharap Ibu Bapak dapat mendukung kepengurusan periode ini yakni 3 tahun ke depan sebagaimana amanah dari ADART. Nah, Ibu Bapak, kita melangkah ke slide berikutnya, agenda terakhir yakni wrap up dan closing ya. Ya, baik, terima kasih Ibu Bapak. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang pemilihan dan penetapan ketua umum serta formatur Dewan Pengurus, Pembina, dan Pengawas yang terpilih yakni Dr. Muhammad Taufik sebagai ketua umum, Dewan Pengurus API, kemudian Bapak Dr. Trinugroho sebagai Ketua Dewan Pengawas, kemudian Bapak Dr. Elan Satriawan sebagai Ketua Dewan Pembina. Ini saya secara resmi ya mewakili dari pimpinan sidang dan juga anggota API ini menyatakan bahwa para ketua tersebut dan juga sebagai formatur untuk membentuk kepengurusan lengkap telah syah. Saya ketok lagi satu kali. Terima kasih Ibu Bapak. Dengan demikian, jika tidak ada tanggapan, komentar, klarifikasi lagi dari Ibu Bapak semuanya, kami mohon izin untuk menutup sidang di sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita akan sampaikan risalah dari pertemuan sore hari ini untuk tindak lanjut bersama, yakni yang pertama adalah membentuk kepengurusan penuh dan menyusun program kerja kepengurusan API 3 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kami tutup dengan 2 kali ketok palu. Terima kasih Ibu Bapak. Sudah selesai sidangnya. Kita bisa tutup pertemuan sore hari ini dan kita bisa lanjutkan diskusi di grup. Terima kasih. Selamat, Api. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Ya. Terima kasih Bu Bapak. Jangan lupa nanti jika dimintai untuk menjadi pengurus, mudah-mudahan bisa mendukung dan berkenan. Ya, terima kasih Pak Mufid. Terima kasih Pak Rohmat, Pak Isnadi, Pak Trimo. Ya, kami izin live ya. Kami tutup Zoom-nya pada sore hari ini dengan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan API sukses.